Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Orang-orang yang bekerja dan berusaha di dunia ini berharap dapat hidup dari usahanya. Para prajurit mengharapkan bayaran atas tugas pelayanan mereka. Petani dan gembala mengharapkan nafkah hidup dari jerih payah mereka. Mereka menanam anggur dan memangkas serta merawatnya dengan baik, dengan berharap dapat mendapat hasil. Mereka yang memberi makan kawanan ternak itu dengan harapan akan diberi makan dan pakaian juga dari kawanan ternak itu. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak meminum susu dari domba itu? Demikian juga merupakan hal yang wajar dan sangat masuk akal bagi seorang pelayan Tuhan untuk mengharapkan nafkah hidup dari jerih pelayanan mereka. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Imam-imam bangsa Yahudi dahulu didukung oleh pemeliharaannya dari hal-hal yang kudus yang kemudian dipersembahkan. Tidakkah para pelayan Kristus harus didukung juga dari pelayanan mereka? Rasul Paulus menegaskan bahwa seorang pelayan harus makan dari pelayanan mereka. Ini adalah ketetapan dari Kristus. Dikatakan, demikian pula Tuhan Yesus telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Seorang pelayan Tuhan harus mempunyai hak beroleh santunan nafkah hidup, walaupun tidak harus menuntut dan mendesaknya. Merupakan kewajiban umat untuk memelihara kehidupan pelayan mereka oleh karena ketetapan Kristus. Walaupun tidak wajib bagi setiap pelayan Tuhan untuk menuntut dan menerima itu, ia dapat melepaskan haknya, sama seperti ketika Rasul Paulus tidak mau menerimanya dari jemaat di mana ia melayani. Sering kita jumpai para hamba Tuhan yang melayani dengan baik, tetapi mendapat kehidupan ekonomi yang memprihatinkan. Ia harus giat melayani, tetapi ia susah dalam hidupnya. Meski mereka dituntut melayani sedemikian, jerih lelah mereka sering hanya dianggap sebagai pengabdian. Kesejahteraan hidupnya mungkin tidak diperhatikan dengan baik. Karena itu Paulus menasehati jemaat agar tidak hanya cepat menuntut, tetapi sigap menghargai dan memenuhi kewajiban dengan baik. Jemaat Korintus adalah buah pelayanan Rasul Paulus. Seharusnya Rasul Paulus berhak menuntut dukungan kehidupan dari mereka.
Tetapi agaknya jemaat itu lupa akan Rasul Paulus. Sebagai pelayan Tuhan yang baik, Rasul Paulus tidak kecewa, walau memang itu tentu sangat menyakitkan. Apakah kunci ketahanan Paulus? Ia memandang pelayanannya adalah bagi Tuhan dan demi perkembangan jemaatnya. Hanya satu obat penawar racun kekecewaan dalam pelayanan. Pandanglah Kristus yang empunya pelayanan dan yang berhak menerima pengabdian terbaik kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.